kita, teman-teman sekalian. Pada pertemuan kemarin, kita sudah bahas, ya, atau penulis Ibnu Ajurrum sudah membahas i'rab itu apa dan tanda-tandanya itu apa. Ya, sudah dibahas ketika dia mansub tandanya ini, ketika dia marfu tandanya ini, ketika dia majrur tandanya ini. Gitu ya. Sudah dibahas ya. Nah, ada tanda asalnya dan ada tanda cabangnya. Yang jadi pertanyaan, kapan dia menempati posisi marfu? Kapan dia menempati posisi mansub? Dan kapan dia menempati posisi majrur? Itu yang jadi tanda tanyanya. Gitu kan? Kan kita sudah tahu kan? Rofa tandanya ini, nasab tandanya ini, khafat tandanya ini. Pertanyaannya, kapan dia marfu, rofa, kapan dia mansub, nasab, kapan dia majrur atau khafat? Kapan? Nah, pekan kemarin sudah kita bahas tentang fiil. Fiil itu kaidahnya sederhana. Karena asal mula fiil apa, Rian? Asalnya fiil? Mabni, Ustaz. Asalnya mabni. Dia akan mu'rab tergantung apa? Dia akan mansub, ada nawasib, jazim, ada jawazim. Sederhana. Kalau fiil itu sederhana. Itu kan? Makanya kita kemarin sudah pelajari tentang fiil. Gitu ya. Jadi fiil itu mudah. Karena asalnya fiil itu adalah mabni. Ya, sedikit ya mu'rab. Ya, sedikit ya mu'rab. Itu pun ketika dia mu'rab, ya, ketika dia mu'rab, ya belum tentu dia mansub, belum tentu dia majzum karena tidak ada nawasibnya, tidak ada jawazimnya. Jadi sudah dia mu'rab, posisi asal mu'rabnya adalah marfu. Jadi gampang fiil itu. Nah, yang jadi fokus kita teman-teman adalah isim. Dan inilah fokus kita adalah isim. Ya. Jadi isim itu harus difokuskan perhatian kita. Isim harus dipusatkan pikiran kita. Karena isim ini pembahasan terakhir, mu'robatnya isim. Ya. Entah dia marfu'at, mansubat, dan majrurat. Karena ini pembahasan terakhir. Kapan isim itu marfu, mansub, dan majrur? Karena ini panjang. Nah, karena isim itu kebalikan dari fiil. Asalnya adalah mu'rob. Ya, asalnya adalah mu'rob. Jadi dia paling banyak berubah. Ya, paling banyak berubah. Dan dia paling panjang sekaligus akhir dari pembahasan ajurumiyah. Sekaligus dari akhir pembahasan ajurumiyah. Mulai dulu dari al-marfu'at, al-mansubat, kemudian terakhir al-mahfuzat atau al-majrurat. Gitu ya. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke al-marfu'at, saya minta dengan baik-baik difokuskan perhatiannya. Difokuskan pikirannya. Ya. Mulai dari al-marfu'at sampai al-mansubat. Al-mansubat. Kalau al-mahfuzat atau al-majrurat itu sedikit. Sedikit. Gampang. Karena sudah kita pelajari kalau al-mahfuzat itu cuma dua. Cuma dua. Apa itu duanya itu, Reski? Al-mahfuzat? Masih ingat, Reski? Hmm? Ikhwan akhwat, ada yang masih ingat al-mahfuzat itu cuma dua. Apa? Cuma huruf jer atau isi majrur dan cuma mudhofun ilaih. Cuma huruf jer, afwan, isi majrur dan mudhofun ilaih. Plus yang ketiga itu tawabi. Gitu ya. Jadi gampang sekali al-mahfuzat. Yang antum konsentrasikan adalah al-marfu'at dengan al-mansubat. Karena ini adalah ya pembahasan yang panjang. Kita akan lalui hari-hari atau malam-malam yang panjang kita bersama ini, al-marfu' dan al-mansubat. Gitu ya. Al-marfu' dan mansubat. Tapi ingat ya teman-teman, darsnya kita ini hanya ringkasan.
Saya hanya meringkas ya yang paling pentingnya untuk pemula. Yang paling penting, saya tidak terlalu kemana-mana. Saya tidak terlalu kemana-mana ya. Pokoknya yang paling pentingnya. Ya, yang paling pentingnya. Jadi itu alasannya kenapa kita gunakan dars. Jadi saya tidak menggunakan syarah jenis kitab apapun. Ya, ini syarah yang paling ringkasnya. Saya gunakan kemarin al-khulasa itu pedoman ana kan untuk yang paling dasarnya. Ya, karena kalau kita gunakan syarah yang lain itu agak agak lebih rumit. Ya, kita gunakan syarah yang lebih mudah. Ya, lebih mudah. Tapi intinya antum dengar saja penjelasannya ana. Gitu ya. Kita akan lalui malam-malam kita dengan al-marfu' dan al-mansubat. Ya. Ahsan. Sekarang kita mulai pembacaan. Silakan Umuata dibaca. Silakan Umuata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wal walidina wal masyayikhina. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala babu marfu'atil asma'i. Al-marfu'atu sab'atun wahiyya al-fa'ilu wal maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu. Lanjut. Wasmu kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha wa tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badalu. Ahsan. Penulis rahimahullah ta'ala atau Ibnu Ajurrum melanjutkan kembali pembahasannya di bab isim-isim yang dimarfu. Dan di sini kita mulai. Ya, isim-isim yang dimarfu. Kata beliau, al-marfu'at atau isim-isim yang dimarfu itu ada 7. Ada 7. Yaitu, ketujuh tersebut yaitu 1. Fa'il. Yang kedua, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Atau nama lainnya adalah naibul fa'il. Naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Yang ketiga, khobar, mubtada. Mubtada. Yang keempat, khobar. Yang kelima, isim kana dan saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya. Yang keenam, khobar inna dan saudari-saudarinya. Dan yang ketujuh adalah tawabi atau pengikut. Pengikut. Pengikut itu ada 4. Ya, tabi atau tawabi itu atau pengikut tersebut ada 4. Yang pertama na'at. Yang kedua atof. Yang ketiga taukid. Yang keempat badal.
Badal. Saya akan sedikit jelaskan di sini supaya antum paham ya tentang marfu'at. Teman-teman sekalian, yang menyusun kalam, kalau kita tinjau dari penyusun kalam, bukan isim fi'il huruf ya, bukan itu yang saya maksud. Maksudnya yang menyusun berdasarkan ini pokok dari kalam atau tidak, ya. Itu ada dua. Ya. Yang menyusun kalam itu ada dua. Yang pertama adalah umdah atau umdatul kalam. Yang kedua adalah fadlatul kalam. Fadlah, keutamaan ya, atau tambahan dari kalam. Yang pertama tadi apa ya kawan akhwat? Yang menyusun kalam? Umdatul kalam atau pokok kalam. Umdatul kalam, teman-teman sekalian, itu adalah pokok yang mesti ada dalam kalam. Pokok yang mesti ada dalam kalam. Tidak mungkin terjadi kalam kalau tidak ada umdah. Tidak ada umdah. Dan umdah, teman-teman sekalian, itu semuanya ada di marfu'at, di al-marfu'at asma. Mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, kemudian penghapus hukum mubtada khobar, yaitu isim kana, kana saudara-saudaranya, inna saudara-saudaranya, zonna dan saudara-saudaranya. Itu semua pokok dalam kalam. Pokok dalam kalam, umdah. Dan semua umdah ada di marfu'at. Semua umdah ada di marfu'at. Tidak mungkin tidak ada kalam tanpa tidak ada umdah. Menunjukkan apa? Kalam itu teman-teman pasti ada isim marfu'nya. Isim yang marfu'. Gitu ya. Dan itu yang antum harus ketahui. Sedangkan fadlah, itu yang pertama tadi, umdah. Fadlah itu tambahan dalam kalam. Tambahan dalam kalam. Dan fadlah ini ya, kebanyakan ada di al-mansubat. Al-mansubat. Contoh maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, hal, dan seterusnya. Itu fadlah, tambahan. Tidak ada fadlah dalam kalam, tidak masalah. Tidak masalah. Karena dia tambahan dalam kalam. Kalau kita mau bilang sebagai perias, ya, keterangan-keterangan tambahan dalam kalam tersebut. Nah, teman-teman sekalian, oleh karenanya kita belajar Durusul Lughah 1 dan Durusul Lughah 2 supaya kita mengenal umdatul kalam. Ya, umdatul kalam. Pokok-pokok kalam. Ya. Fa'il sudah tidak dipelajari di Durusul Lughah 1 2? Sudah. Al-maf'ul lazi la yusamma fa'ilu, ya, naibul fa'il sebenarnya ada di awal-awal Durusul Lughah jilid 3. Ya, naibul fa'il. Naibul fa'il belum dipelajari ya riannya di jilid 2? Belum ya? Nah, sisa ini naibul fa'il. Mubtada selesai, khobar selesai, kana saudara-saudaranya selesai, inna saudara-saudaranya selesai,
Dhonna sudah selesai. Tawabi mayoritas sudah selesai. Bayangkan marfuat hampir kita sudah selesaikan beserta contoh-contohnya yang banyak. Oleh karenanya ini adalah bekal besar untuk kita paham al-marfuat. Karena dia adalah umdatul kalam. Karena di dalam marfuat adalah umdatul kalam. Gitu ya. Nanti kita akan baru belajar tentang fadlah di al-mansubat. Gitu ya, di al-mansubat. Nah, sekarang di sini kita teorinya, teoretiknya ya, teoritisnya. Jadi di Durusul Lugah itu tidak sistematis pembahasannya ya, pembahasan nahunya karena memang dia bukan khusus untuk nahu ya. Nah, di Ajurumiyah kita belajar sistematis pembahasan nahu ya, pembahasan nahu. Ahsan. Silakan dilanjut Umata. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala babul fa'il al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa Coba dikasih dekat anunya mic-nya. babul fa'ili al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin. Ya, cukup. Beliau atau Ibnu Ajurum masuk ke al-marfu'at yang pertama. Dan ini termasuk umda ya. Tidak mungkin tidak ada dalam kalimat. Bab fa'il. Kita mulai dari marfu'at pertama. Kata beliau, fa'il adalah isim yang marfu yang disebutkan sebelum fiilnya. Yang disebutkan sebelum fiilnya. Dan fa'il itu terbagi menjadi dua. Yaitu fa'il dalam bentuk zahir dan fa'il dalam bentuk domir. Fa'il dalam bentuk domir. Nah, sekarang kita akan jelaskan fa'il. Jadi definisi fa'il, teman-teman, menurut Ibnu Ajurrum, ada tiga. Ada tiga. Atau kita mau bilang syaratnya fa'il. Bisa juga kita bilang definisinya fa'il. Tiga syaratnya fa'il. Yang pertama, isim. Jelas ya karena al-marfu'at ya. Yang pertama isim. Yang kedua, harus marfu. Harus marfu. Dan yang ketiga, harus disebutkan sebelum fiilnya. Harus disebutkan sebelum fiilnya. Itu tiga syarat fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia, fa'il kita sebut apa, Musdalifah? Pelaku, Ustaz. Pelaku. Karena dalam istilah bahasa, fa'il itu adalah ibarat terhadap siapa yang mengerjakan perbuatan. Ya. Siapa yang mengerjakan perbuatan? Ya jelas perbuatannya kan fi'il. Ya. Atau fa'ilnya itu yang mengerjakannya. Kalau kita mau bilang fa'il itu adalah subjek. Subjek yang mengerjakan kegiatannya. Jadi itu tiga syarat fa'il. Kemudian fa'il terbagi dua. Ada zohir yang jelas dan ada mudmar. Ya, mudmar. Ada yang dalam bentuk domir. Lanjut, Umwata. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala al-zahiru nahu qaulika
qama Zaidun wa yaqumu Zaidun wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna wa qama Rijalu wa yaqumu Rijalu. Lanjut. Wa qamat Hindun wa taqumu Hindun wa qamatil Hindani wa taqumul Hindani wa qamatil Hindatu wa taqumul Hindatu wa qamatil Hunudu wa yaqumul Hunudu. Lanjut. Wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami. Ahsan. Kemudian beliau jelaskan langsung contoh zohir ya. Jadi failnya dalam bentuk zohir. Jelas failnya ya. Dan sudah kita jelaskan ini fail zohir di Dursul Lugha 2. Adapun fail dalam bentuk zohir contohnya adalah perkataan. Contohnya adalah perkataanmu. Telah berdiri Zaid atau Zaid telah berdiri, Zaid sedang berdiri, dua Zaid telah berdiri, dua Zaid sedang berdiri, para Zaid telah berdiri, para Zaid sedang berdiri, para laki-laki telah berdiri, para laki-laki sedang berdiri. Coba untuk ikhwan, ya untuk ini kan muzakarnya. Untuk ikhwan coba saya minta Rian di i'rab itu yaqumur rijalu yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum. Yaqumur rijalu. Yaqumu fi'il mudhari marfu'un bil. Kenapa bisa marfu fil mudhari? Marfu'un li tajarrudi tajarrudihi anin nasibi wal jazmi cari catatan. Silakan dibuka catatannya cara mengi'rab. Oke, sambil tunggu dari Rian. Oke, ada kira-kira bisa i'rab yakumur rijalu? Ada bisa i'rab? Saya Ustaz. Coba Anissa Kamila. Yakumu. Ustaz. Yakumu fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi alasannya amilnya. Oke, coba belum pernah diajari amilnya? Yang litajarrudihi. Iya, Coba. Yakumu fi'il mudhari litajarrudihi marfu'un. Astagfirullah. Apa Ustaz? Yakumu fi'il mudhari marfu'un litajarrudihi 'anin nawasib wal jawazim. Tandanya? Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Ar-rijalu Belum selesai? Oke, coba dengar dari teman-teman jilid 2. Coba Nurasya, i'rab coba dulu itu. Yakumur rijalu. Yaqumu fi'il mudhari marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa alamatu thubutun nun wa alamatu raf'ihi thubutun kenapa thubutun nun? Bukan. Raf'in dhammatu dhahirah. Oh iya ya, dhammatu dhahirah li akhirih li annahu fi'il mudhari sahihil akhir. Lanjut. Ar-rijalu fa'ilun dhahirah. Bukan, fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu. Marfu karena apa? Marfu' bil fi'li. Bil fi'li.
وعلامة 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 رفعه ضمة الظاهرة لآخره لأنه اسم جمع تكسير. Anda pakai isim liannahu لأنه جمع التكسير. liannahu min jam'i taksir. Perhatikan, yaqumu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu li akhirih li'annahu min fi'lil mudhari' allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari hukumnya marfu karena bebas dari amil penasab penjazm, tandanya dhamma zahirah karena dia fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ar-rijalu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu li akhirih li'annahu min jam'i taksir. Gitu ya. Sekarang kita masuk di akhwatnya lagi. Ya, kan di bawah di atasnya kan muzakkarnya, sekarang akhwatnya. Kemudian Hindun telah berdiri. Hindun sedang berdiri. Dua Hindun telah berdiri. Dua Hindun sedang berdiri. Para Hindun telah berdiri. Para Hindun sedang berdiri. Para Hindun, perhatikan al-hunudu itu jamak taksir dari Hindun juga ya. Para Hindun telah berdiri dan para Hindun sedang berdiri. Oke, saya minta coba waqamatil hindatu. Coba waqamatil hindatu, coba Rizky Amelia. Rizky Amelia, waqamatil hindatu. Afwan, waqamatil hindani. Waqamatil hindani. Rizky Amelia. Ustadz, di sini Hindun itu orang India. Bukan. Hindun. Itu Nama. nama Arab, nama Arab. Oh. Rizky Amelia. Oke, belum merespon Rizky Amelia. Coba saya minta peserta yang lain. Coba saya minta Nur Fadila Musfira. Nur Fadila, bisa? Insyaallah, Ustaz. Iya, silakan. Qomatil hindani. Oh, langsung qomatil. Iya, qomatil hindani. Fi'il mudhari marfu'un. Perhatikan qomatil hindani. Qomatil. Iya, fil madhi. Qomatil hindani. Qomati fil madhi marfu'un. Fil madhi marfu. Tidak. Mabniun, Ustaz. Dipelajari dulu baik-baik. Nur Fadila. Coba saya cari ke teman-teman yang lain. Coba Umata, coba qomat al-hindani. Qomat al-hindani. Qomat fi'il madhi mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rabi. Benar? Betul. Al-hindani fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan anid dhammah li'annahu min ismil musanna. Ahsan, barakallahu fikum Umata. Perhatikan, qomatil hindani. Dua Hindun telah berdiri. Qomat, di situ tak ya. Tak sukun. Qomat, ya, fi'lun madhi
mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rabi. Al-Hindani fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan anid dhammati li'annahu min ismil musanna. Gitu ya. Fa'il hukumnya marfu karena fi'il, tandanya alif pengganti dari dhamma karena dia isim musanna. Gitu ya. Nah, ini fa'il dalam bentuk zahir. Fa'il dalam bentuk zahir aturannya adalah berapapun jumlah dari fa'ilnya, maka fi'ilnya kembali ke mufrad dengan jenis yang sama. Saya ulang. Berapapun jumlah dari fa'ilnya, untuk fa'il dalam bentuk zahir ya, berapapun jumlah fa'ilnya, maka fi'ilnya kembali ke mufrad dengan jenis yang sama. Perhatikan ya. Perhatikan di situ. Qoma Zaidun. Zaidun jelasnya mufrad. Nah, tapi menjadi dua. Qoma Zaidani. Az-Zaidani. Dua Zaid. Tapi kembali tetap jadi koma. Lanjut lagi. Qoma Az-Zaiduna. Zaiduna jadi jamak. Tapi tetap jadi koma. Ya. Kemudian koma ar-rijalu. Jadi jamak taksir. Tetap koma. Gitu ya. Sebagaimana yakumunya juga fi'il mudhari tetap yakumu. Berapapun jumlah fa'ilnya. Dengan jenis yang sama. Jadi kalau misalnya dia muzakkar. Qoma Zaidun. Jadi koma bukan qomat. Ya, qomat Zaidun karena qomat untuk muannas. Perhatikan qomat Hindun tidak dikatakan koma ya. Qoma Hindun. Qomat Hindun. Itu satu Hindun. Dua Hindun, qomatil Hindani. Ya, dua Hindun. Banyak Hindun, jamak muannas qomatil Hindatu. Tetap qomat. Jamak taksir, qomatil Hunudu. Tetap qomat. Gitu ya. Jadi berapapun fa'ilnya, maka fi'ilnya kembali ke mufrad dari jenis yang sama. Jadi jenis yang sama, muzakkar, muannas. Ya, kalau dia bahas tentang fi'il mudhari, bahas tentang fi'il madhi, gitu ya. Saya kira jelas. Terakhir adalah yang dibawa. Qoma akhuka. Saudaramu telah berdiri. Yakumu akhuka. Saudaramu sedang berdiri. Qoma gulami, anakku telah berdiri dan anakku sedang berdiri. Dan ini i'rab muqaddar. Oke, saya saya minta i'rab muqaddar itu ini. Yakumu akhuka. Coba yakumu akhuka. Saya minta Musdalifah. Coba Musdalifah. Yakumu akhuka. Bentar. Yakumu akhuka Ustaz. Yakumu fi'il mudhari marfu'un wa alamati raf'ihi Kenapa bisa marfu? litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu raf'ihi ad-dammatu az-zahiratu li akhirih li'annahu min fi'li sahih wal akhir. Min fi'lil mudhari. Sahih wal akhir. Min fi'lil mudhari sahih al akhir. Lanjut. Akhuka fa'ilun marfu'un wa alamati raf'ihi akhuka fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi apa ini? Al-wawu
niyabatan anid dhammah li'annahu minal asma'il khamsah. Apa lagi, Ustaz? Dia sebagai apa di situ? Aku Sebagai fa'il. Iya, betul. Sudah benar tadi. Sudah benar semua. Wa huwa mudhaf. Mudhaf. Jangan lupa. Wa huwa mudhaf. Ka Al-kaf dhamir baris muttasil mabni 'ala al-fathi fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Ahsan, barakallahu fikum. Jadi aku itu asmaul khamsah ya. Jadi aku asmaul khamsah kalau marfu dengan dhamma. Coba koma gulami. Coba Wika, koma gulami Wika. Aduh. Qadar ya, Ustaz. Iya, muqaddar. Kemarin nggak sempat fokus. Bismillah. Qama fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi ghulami. Kemarin lebih mana ya, Ustaz ya? Fa'ilun marfu'un wa 'alam bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu Alal ya'i. 'ala al-ya'i man'a min zuhuriha. Gitu ya, Ustaz? Iya, mana min zuhurnya apa? Apa yang menghalanginya? As-siqal. Lah, bukan as-siqal ini. Nurasya, coba Nurasya. I'rab coba gulaminya, Nurasya. Lupa, Ustaz. Gulami fa'il marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah 'ala al-ya'i man'a min zuhuriha al-ishtighalu bil harakati al-munasabah. Al-munasabati. Ahsan, barakallahu fikum. Perhatikan di situ koma ya seperti biasa. Gulami fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal ya'i mana'a min zuhuriha al-ishtighalu ya, al-ishtighalul mahalli, saya lupa tambahkan mahalli kemarin ya. Al-ishtighalul mahalli bil harakatil munasabati. Saya tambahkan terakhirnya, saya tulis tadinya biar antum ini ya. Saya screen share coba dulu hariannya. Saya tambahkan terakhirnya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu mana'a min zuhuriha al-ishtighal al-ishtighalul mahalli. Afwan, di sini tidak pakai alif kalau mudhafun ilaih ya. Ishtighal ya.
Ishtighalul mahalli bil harokatil munasabati. Fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu 'alal alifi 'alal ya'i, afwan di sini kurangnya 'alal ya'i mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bil harakatil munasabati. Gitu ya. Apa artinya istighol? Ishtighal sibuk. Fa'il hukumnya marfu karena fi'il tanda rofaknya adalah dhamma muqaddaro di atas huruf ya yang menyebabkan yang menahan dari nampaknya harokat tersebut adalah sibuknya tempatnya dengan harokat yang selaras. Apa itu penghalang yang ketiga ya? Yang nomor 3 ya? Penghalang yang ketiga. Ada 3 kemarin. Iya. Ada 3 kemarin i'rab secara takdiri. Ada yang bisa sebutkan i'rab secara takdiri ada 3? Azur. Apa yang pertama? At-ta'azur. At-ta'azur. Mustahil atau uzur. Yang kedua? As-siqal. Yaitu karena berat. Yang ketiga? Apa? Al-munasabah. Yaitu kesesuaian harokat. Nah, ini gimana cara membedakan itu istighol atau asikol? Ishtighal dengan asikol. Perhatikan gulami. Gulami itu isim apa itu? Gulami. Mudhaf ilayya al-mutakallim kan? Mudhaf ilayya al-mutakallim. Kan kalau kita i'rab seperti biasa, gulam itu mudhaf, iya itu mudhafun ilaih. Nah, tidak, dia di i'rab satu lengkap begitu. Gulami itu isim mudhaf ilayya al-mutakallim. Sedangkan kalau isim mangkus yang antum maksudkan, itu memang asal katanya memang al-qadi. Asal katanya al-qadi. Al-qadi ini iya-nya ini bukan dia al-mutakallim, bukan. Memang dia iya asli dari kata tersebut. Paham? Paham ya? Yang ketiga tadi kan nggak ada istigholnya, yang dihalangi oleh al-munasabah. Makanya bingungnya di istighol antum dapat dari mana itu? Apa? Kan istighol. Kan sudah Ana jelaskan cara mengirobnya kemarin, Umata. Sudah dicatat kemarin. Dicatat, tapi kayaknya keliru dari catatannya. Punya Ana asikol. Nyatetnya yang kolami kemarin itu kan. Istighol. Kenapa asikol? Ya, salah. Ishtighalul mahalli bil harakatil munasabah. Cuma saya lupa tambahkan al-mahalli kemarin. Ishtighalul mahalli bil harakatil munasabah. Bisa juga al-ishtighal bil harakatil munasabah. Sibuk dengan kesesuaian harokat. Bisa juga. Gitu ya. Jadi itu cara mengirab yang qoma gulami. Jadi diperhatikan itu ikhwan akhwat ya. Cara mengirabnya. Cukup ya di zahir. Sekarang lanjut di mutmar. Silakan Rian di screen share.
Silakan dibaca. Qala al-mu'allif rahimahu ta'ala wal mudmaru isna asyara nahu qaulika darabtu wa darabatna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabatna. Ya. Sekarang beliau masuk ke fiil atau fa'il jenis yang kedua, yaitu fa'il dalam bentuk domir. Kata beliau, fa'il dalam bentuk domir itu ada 12. Seperti perkataanmu. Dorobtu, tunya. Dorobna, nanya. Dorobta, ta. Dorobti, tinya. Dorobtuma, tumanya. Dorobtum, tumnya. Dorobtunna, tunanya. Doroba dengan dorobat itu mustatir. Doroba itu alifnya. Dorobu itu wawunya. Dorobana itu nanya. Ya. 14 susunannya kemarin dia jadi 12 karena tergabung padanya domir musanna, yaitu dorobtuma dengan doroba. Bukan dorobtuma ya, dorobtuma. Dorobtuma. Di situ yang tergabung. Oke. Di sini ada kurang juga, ada dorobata ya, harusnya ada dorobata. Jadi dorobata di situ sama alifnya dia ya. Sama alifnya. Gitu. Baik, sekarang domir dalam bentuk 12. Teman-teman sekalian, nah di sini saya akan ajarkan. Domir, ya antum dapatkan itu ada domir yang mustatir. Yang bisa mustatir, yang bisa tersembunyi domirnya. Yang mana yang bisa tersembunyi domirnya, ikhwan akhwat? Yang mana bisa tersembunyi domirnya? Yang mana bisa apa? Doraba wa daraba. Doroba atau fa'ala dengan dorobat. Fa'ala. Gitu ya. Ini kan domirnya bisa mustatir. Fa'ilnya bisa domir mustatir. Fa'ilnya bisa domir mustatir. Fa'ilnya bisa juga domir fa'ilnya juga bisa zohir. Betul tidak? Ya kan? Oleh karenanya, teman-teman sekalian, kedua ini kalau tidak disebut fa'il dalam bentuk zohir, maka dia fa'il dalam bentuk domir. Ya, domir mustatir. Oleh karenanya, ketika di i'rab, maka misalnya doroba. Ya, doroba, selesai kita i'rab fi'ilnya, maka wa fa'iluhu domirun mustatirun jawazan. Jawazan. Takdiruhu huwa. Kembali ke mana? Intinya kembali ke belakang ya.
jawazan, maka dia jaiz, boleh dia bersembunyi. Makanya ini dua teman-teman adalah domir mustatir. Kalau dalam bentuk domir ya, kita bahas dalam bentuk domir. Anggaplah tidak ada zohirnya. Dua ini domirnya adalah domirun mustatirun jawazan takdiruhu. Jawazan, boleh bersembunyi. Yang boleh bersembunyi. Sedangkan selainnya itu bukan jawazan tapi wujuban. Wajib. Wajib. Tapi dia bukan mustatir ya, tapi dia muttasil. Tersambung ya. Misalnya tu, dorobtu. Maka tu, teman-teman sekalian, kita irob dengan fa'ilun. Afwan, bukan fa'il ya, karena dia domir. Jadi kita irob dengan domir langsung. Tu, domirun, mustatirun, wujuban. Wujuban. Takdiruhu ana. Saya. Tu domir mustatir wajib. Afwan, bukan mustatir ya, muttasil. Muttasil. Muttasilun, domirun muttasilun, atau tadi siapa? Musdalifah menambahkan domir baris ya, domirun baris muttasil. Muttasilun. Gitu ya. Karena kenapa teman-teman wajib? Karena dia wajib nampak ya. Dia wajib nampak. Tidak bisa dia tersembunyi ya, dorobtu, atau tidak bisa dia digantikan dengan fa'il, yang zohir. Tidak bisa. Dorobtu tidak bisa digantikan dengan fa'il dan fa'il yang zohir, tidak bisa. Sebagaimana dorobti, dorobtuma, dorobtum, tidak bisa. Misalnya dorobtum antum, tidak bisa. Ya, kalian telah memukul, tidak bisa. Ya. Misalnya waw jama, dorobu, ya. Mereka memukul. Tidak bisa kita bilang dorobu zaiduna, tidak bisa. Karena ini wawnya ini wajib, domir muttasil wujuban. Nah, sedangkan doroba dengan dorobat, fa'ala dengan fa'alat, ya. Sebagaimana fil mudhari juga ya, yaqumu dengan taqumu. Yaqumu dengan taqumu. Yaqumu dengan taqumu ini sama juga. Wa fa'iluhu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa atau hiya. Nah, sedangkan selain ini tidak bisa. Misalnya takumani. Ya, yaf'alan enggak bisa karena ada alif di situ, alif isnain. Ya, domirnya alif isnain. Yaqumuna enggak bisa, ada waw. Enggak bisa. Jadi dia wujuban, dia wajib ada ya. Wajib ada. Nah, gitu caranya ya. Gitu. Oke, kita coba berikan contoh misalnya. Dorobat ummu ata. Dorobat ummu ata. Coba saya minta Musdalifah. Di i'rab coba Musdalifah. Mulai dari fi'il madinya, Ustaz. Iya, fi'il madi. Kita
hilangkan, kita masih pakai fa'il yang dalam bentuk zahir ya. Jadi umumnya itu masih dalam bentuk fa'il. Sebentar kita hilangkan. Coba. Dorobat fi'lul madi mabni ala al-fathi. Ini fathnya itu sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Terus ini tadi bisa juga ya Ustaz? Apa? Atas. Ini atas satu Berarti umum. fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu raf'ihi ad-dammatu zahiratu li akhirih li'annahu min ismi mufrad. Wa huwa mudhaf. Lanjut. Ata mudhafun ilai majrurun wa mudhafun ilai bi mudhaf wa alamatul jarri al-kasratu ini Al-muqaddar. wa alamatul jarri al-muqaddar Alamatu jarrihi al-kasratu al-kasratul muqaddarah mana min zuhuriha kasrat al-muqaddara alal fathah alal alifi di atas alif. alal alif Mana min zuhuriha. Isim apa ini ikhwan akhwat? Isim Manqus. Isim manqus. Yang mana? Itu ata. Isim At-ta'azzur. At-ta'azzur. Ata mudhafun ilai majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Karena isim apa ini ikhwan akhwat? Isim Maksur. Isim maksur. Sekarang Musdalifah, dorobat. Saya gunakan dorobat. Coba di i'rab fa'ilnya dorobat. Fa'iluhu. Langsung aja nih Ustaz. Iya, wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu domir mustatir jawaz takdiruhu Jawazan. Wa fa'iluhu domir mustatir jawazan takdiruhu hiya. Iya, takdiruhu hiya ya'udu ila kemana? Nah, gitu caranya ya. Jadi wa fa'iluhu domir mustatir jawazan takdiruhu hiya ya'udu ila kemana? Nah, berbeda kalau misalnya kita gunakan dorobu. Coba siapa namanya? Rizkamila belum ada ya. Coba Nur An-Nisa. Di i'rab coba dorobu Nur An-Nisa. Dorobu fi'lun madi mabniun alat dhammi Fi'lul madi mabniun alat dhammi li ittisali bi dhamirin raf'in mutaharrik. Iya, jadi dia itu model cara lainnya ya bisa karena bersambungnya dan dia dhamir mutaharrik bisa juga. Seperti begitu. Baik. Terus Al-waw dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilhu. Nah, jadi dhamirun muttasilun mabniun ala sukun
Wujuban, jangan lupakan wujuban. Wujuban wujuban takdiruhu hum fi mahalli raf'in fa'il. Saya ini ya, saya ini. Dorobu. Ya. Selesai waw tadi ya, jadi fiilnya itu waw ya. Jadi mabni di atas mabni di atas dhamma. Mabniun 'ala dhammi. Kemudian kita masuk ke wawnya. Waw itu domirun muttasilun mabniun ala sukun wujuban takdiruhu hum kemudian fi mahalli raf'in fa'il. Nah, begini caranya. Jadi waw adalah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun wujuban takdiruhu hum fi mahalli raf'in fa'ilun. Bisa juga dibaca fa'ilin. Ya. Jadi domir yang bersambung hukumnya mabni di atas sukun dan wajibnya takdirnya dengan hum. Yang menempati posisi rofa pada fa'il. Dan ini adalah cara pengi'raban kalau misalnya dia domir muttasil. Kalau dia domir mustatir itu jawazan. Ya, jawazan takdiruhu huwa atau hiya. Gitu ya. Huwa atau hiya. Saya kira itu saja teman-teman sekalian. Rahmani wa rahimakumullah. Di domir yang ke-12 ini. Seharusnya saya rencanakan selesai sebenarnya di naibul fa'il, cuma karena ya qadarullah ya. Ya kita pelan-pelan menjelaskan, jadi ya sudah jam 10 juga. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Iya. Tadi kalau mengi'rab yang dorobat itu Bisa dikasih besar suaranya. Kalau mengi'rab dorobat itu dikasih dorobat sendiri, tak sendiri gitu kan? Apa? Yang Musdalifah tadi loh, yang Musdalifah mengi'rab tadi loh. Dorobat, doroba itu sendiri di'i'rab, tak itu sendiri di'i'rab gitu. Oh, tidak. Jadi dorobatnya ya, taknya itu adalah tak taknis ya. Tak taknis. Jadi dorobanya itu ya, dia itu diirob, taknya itu tidak diirob sebagai apa? Sebagai fa'il, enggak. Dia diirob sebagai sukun. Jadi dia sukun. Jadi apa? Fi'il madhinya itu ala sukun, mabniun ala sukun. Karena dia di situ taknis. Gitu.
Jadi dia bukan dia tadi Mustalifah mabniun ala apa? Mustalifah? Fathih. Apa? Fathih. Di situ mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Jadi dia tanya itu bukan ini ya, bukan apa? Bukan fa'il. Tanya fa'ilnya itu mustatir. Fa'ilnya itu adalah mustatir. Ya. Oke. Kenapa lagi, Umata? Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tafadhol. Kalau Oke. Jaringannya umatin. Coba Nuranisa. Yang tadi, yang soal yang pertama, yang ala nabi, berarti yang berakhiran ya itu Ustaz, kalau misalnya dia majrur tetap jangan langsung panjang. zahir. Ulang. Tadi yang ala nabi kan di situ yang terakhirnya kan hurufnya ya. Nah, berarti hanya dhamma saja yang tidak kelihatan Ustaz hakikatnya atau bagaimana? Oke. Iya di belakangnya tidak melazimkan kalau dia itu langsung di i'rab dengan isi mangkus. Enggak. Tidak. Iya itu di situ dia disukunkan. Yang isi maksur ya tersebut disukunkan. Jadi al-qadhi gitu ya, al-qadhi gitu. Berbeda dengan an-nabiyyu. Nabiyyu tidak. Jadi an-nabiyyu tidak. Jadi dia itu tidak dikatakan isim maksur, enggak. Karena memang dia pada dasarnya harokatnya itu tidak berat kalau orang Arab. Tidak berat. Pertanyaannya sekarang begini, Nuranisa. Kenapa bisa al-qadhi itu di muqaddar, sedangkan an-nabi itu tidak di muqaddar, itu zahir. Padahal sama-sama berakhiran ya. Iya kan, Nuranisa kan? Iya, Ustaz. Nah, pertanyaannya kenapa bisa begitu? Al-qadhi di situ apa namanya? Al-qadhi di situ apa namanya? Muqaddarah, sedangkan an-nabi itu zahir. Nah, pertanyaannya. Ini masalah suara. Pengucapan huruf dhad, ada yang tahu di mana makhrajnya huruf dhad? Nurasya, di mana makhrajnya Nurasya? Wika. Huruf apa tadi Ustaz? Huruf apa tadi Ustaz? Huruf dhad. Qadi. Dhad. Iya Ustaz. Makhrajnya ada di mana? Dari gigi nawajid sampai gigi geraham besar Ustaz, tapi menempel semua, tapi yang menekan itu dari nawajid sampai gigi yang paling belakang Ustaz. Dari tepi lidah menempel tepi lidah. Intinya tepi lidah menempel pada sisi pada gigi geraham, ya, sisi pada gigi geraham sampai ke depan, gitu ya. Dhad itu berat pengucapannya, huruf dhad. Nah, sedangkan ba, makhrajnya ba di mana? Asyafatan Ustaz. Asyafatan. Dia sudah di luar. Dan kita ma'ruf ya bahwa asyafatan itu makhraj syafatan itu mudah. Nah, oleh karenanya pengucapan al-qadhiyu itu sudah berat. Ini ilmu suara ya, ilmu suara. Nah, sedangkan an-nabiyyu tidak, karena dia sudah ada di ujung. Nah, dia sudah keluar ya. Dia sudah keluar. Gitu ya. Nah, itu faedah besar ya, kenapa bisa sama-sama dia akhirnya ya, tapi satu di zahir, satu tidak. Perhatikan an-nabi itu tidak pernah
di muqaddar, Anissa. Ikhwan dan akhwat juga perhatikan ya, an-nabiyyu itu selalu dibaca iyanya. Selalu berharokat iyanya. Gitu ya. Sedangkan al-qadhi itu tidak dibaca. Tidak dibaca ya. Ini faedah besar. Dipahami Nur Anissa? Nah, Ustaz, syukron. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, saya kira sudah cukup ya. Oke, ada soal ini. Dia masuk ke mansubat. Nanti kita akan bahas itu. Soal kenapa bisa zonna masuk di al-marfu'at. Nanti ya. Oke. Maksudnya dia sebenarnya tidak masuk ke marfu'at, cuma dia pelengkap pembahasan. Nanti kita akan bahas itu tentang nawasikh ya. Saya kira sudah cukup ya. Naktafi bihadzal qadar wa liminallah. Nasallahu taala yang fahmi ma'alamana innahu wali wazalika wal qadir alaih. Teman-teman kalau masih pusing-pusing tentang i'rab, enggak ada masalah.